Tujuan hidup. Senin Legi, 19 Mei tahun 2025, 21 Zulkodah 1446 Hijriah. Padamu yang sedang berjuang, manusia dibekali akal pikiran dan hati nurani untuk menemukan dan mencapai tujuan hidupnya, bukan terlunta-lunta tanpa makna. Hidup manusia bukanlah sebuah perjalanan tanpa arah, melainkan sebuah perjalanan yang sejak sebelum kelahirannya dibarengi dengan maksud tujuan penciptaan oleh Tuhan. Setiap makhluk hidup bergerak menuju tujuan. Manusia bukan hidup secara acak, tapi tengah mencapai sasaran, yaitu kebaikan tertinggi atau eudemonia. Hidup tanpa tujuan bagai perahu yang tengah mengarungi samudera luas tanpa peta dan kompas. Tanpa arah, terombang-ambing oleh gelombang kehidupan, kehilangan haluan, dan tak pernah tiba di daratan yang diharapkan. Segala sesuatu di alam ini terjadi demi satu tujuan. Hal inilah yang menjadi landasan manusia menemukan makna dalam hidupnya. Hidup bukan sebuah perjalanan gelap tanpa ukuran, tapi sebuah proses mencapai kebaikan, yaitu kondisi manusia dapat mewujudkan kondisi terbaiknya. Dalam perjalanan hidup, manusia diberi akal dan budi untuk menemukan apa yang menjadi tujuannya. Hal inilah yang membuat perjalanan hidup menjadi proses belajar, mencari dan mencapai. Manusia terlahir dibekali kemampuan memahami dengan arah dan tujuan perjalanannya. Dengan memahami bahwa hidup punya maksud, manusia bisa melangkah dengan bijaksana, menggunakan nalar dan hati demi mencapai kesempurnaan diri yang memang diarahkan pada kebaikan. Di era digital yang serba instan seperti sekarang ini, arah lebih penting daripada kecepatan, sebab percuma jika kau tiba lebih cepat, namun di tempat yang tidak tepat. Arah merupakan perpaduan tujuan dan nilai. Arah menunjukkan tujuan akhir yang kamu ingin capai, baik itu dalam karier, hubungan, pendidikan, maupun pengembangan diri. Tanpa arah yang jelas, kamu bisa bergerak sangat cepat, tapi malah semakin jauh dari tempat yang seharusnya. Ibarat naik kereta cepat, tapi kamu naik ke kereta yang salah. Kamu sampai cepat, tapi di kota yang salah. Kecepatan merupakan gabungan efisiensi dan produktivitas. Kecepatan penting, terutama untuk menghindari stagnasi dan mengoptimalkan waktu. Namun, kecepatan tanpa arah bisa menghasilkan kelelahan, stres, dan ketidakpuasan karena kamu terus bergerak tanpa merasa ada kemajuan yang berarti. Konteks era digital. Di era sekarang, semua serba cepat. Informasi, komunikasi, perubahan tren. Banyak orang merasa tertinggal kalau tidak cepat, tapi lupa bertanya, aku sedang kemana? Media sosial kadang membuat orang fokus pada pencapaian instan, viral, followers, uang cepat, bukan pada arah hidup jangka panjang. Arah menentukan makna, kecepatan menentukan waktu. Lebih baik lambat tapi ke arah yang benar, daripada cepat tapi tersesat. Idealnya, punya arah yang benar, lalu melaju dengan kecepatan optimal. Di zaman yang serba cepat, sesekali melambat itu perlu agar kita bisa kembali terhubung dengan diri sendiri, merenung, dan mengevaluasi arah hidup yang sedang dijalani. Melambat memberi ruang untuk bernapas, menjaga kesehatan mental, serta memastikan bahwa kita tidak hanya sibuk, tapi juga bermakna dalam setiap langkah. Karena itu, kalau kamu sedang merasa jalanmu lambat, tapi yakin itu arah yang tepat, teruslah melangkah. Waktu akan menunjukkan bahwa itu lebih berharga daripada sekadar cepat. Di era digital yang serba instan ini, memang banyak individu merasa kehilangan arah dan jati diri. 1. Perspektif filsafat, krisis makna dan otentisitas. Dalam filsafat, terutama eksistensialisme, manusia adalah makhluk yang bertanya tentang makna keberadaan. Namun, di era digital yang penuh distraksi, manusia terjebak dalam kebisingan informasi. Kita dibombardir oleh informasi tanpa sempat merenung. Hedonisme instan, kepuasan instan, likes, followers, hiburan mengaburkan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Krisis otentisitas, manusia lebih sibuk membangun citra diri daripada menjadi diri sendiri. Dalam istilah Heidegger, manusia modern terjebak dalam dasman hidup menurut arus masyarakat, bukan pilihan sadar.
2. Perspektif psikologi, disorientasi identitas dan kesehatan mental. Dari sisi psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan kognitif, era digital memunculkan disonansi kognitif antara diri ideal yang terlihat di media sosial dan diri nyata, kecemasan dan depresi, akibat perbandingan sosial, FOMO, fear of missing out, dan tekanan untuk selalu produktif atau tampil sempurna. Krisis identitas, terutama pada remaja dan dewasa muda yang belum membentuk konsep diri yang stabil, tahap penting dalam perkembangan psikososial sebagai identitas versus kebingungan peran, di mana banyak anak muda gagal mengatasi tahap ini akibat paparan digital yang terlalu dini dan intens. Ketiga, perspektif sosial, alienasi dan individualisme. Secara sosiologis, era digital membawa fragmentasi sosial, hubungan menjadi superficial, kedekatan digital tidak selalu berarti koneksi emosional. Ketiga, perspektif sosial, alienasi dan individualisme. Secara sosiologis, era digital membawa fragmentasi sosial, hubungan menjadi superficial, kedekatan digital tidak selalu berarti koneksi emosional. Individualisme ekstrim, budaya self-branding dan self-centered menurunkan rasa kolektif dan empati sosial. Alienasi manusia tercerabut dari nilai-nilai komunitas, dari pekerjaan yang bermakna, bahkan dari dirinya sendiri. Teknologi menjanjikan keterhubungan, namun seringkali justru memperdalam kesepian karena hubungan yang dibangun bersifat artifisial. Keempat, perspektif tasawuf, jauh dari Tuhan, jauh dari diri sendiri, tak mengenal hakikat diri.